kita sama-sama akan belajar tentang doktrin keselamatan ya. Doktrin yang sangat penting sekali, karena kalau kita salah memahami, wah salah juga kita dalam mengamini, mengimani ya. Jangan sampai kita keliru. Jadi doktrin yang sangat penting sekali. Nah, yuk kita berdoa, kita mohon pimpinan dan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan belajar kelas STUJK ini khususnya tentang keselamatan. Ya Tuhan, kami rindu, biarlah kami kembali disegarkan. Kami rindu, kami yang datang ke tempat ini, kalau ada yang lupa atau belum paham, biarlah malam ini Tuhan boleh membenahi kami, pikiran kami, pemahaman kami, sehingga kami punya pemahaman yang baik dan benar. Tolong kami ya Tuhan, kasihanilah kami yang kami rindu datang untuk belajar. Kami berserah kepadamu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa artinya kita sudah memperoleh keselamatan? Kan ditanya, Bapak udah diselamatin belum? Sudah. Apa maksudnya Bapak sudah diselamatkan? Apa maksudnya begitu? Kan seringkali kita PI orang begitu juga ya. Kamu sudah diselamatkan belum? Orang kaget. Diselamatkan maksudnya? Kenapa maksudnya kita itu sudah diselamatkan atau belum? Atau kamu itu sudah diselamatkan atau belum? Emang ada apa begitu? Apa maksudnya keselamatan itu? Ya. Nah, ini petinju favorit saya, Mike Tyson. Dulu kalau Mike Tyson bertinju di Palembang, kampung halaman saya, jalanan sepi. Nonton Mike Tyson. Ya, saya suka juga Mike Tyson ini. Tapi kelakuannya, aduh, nggak bisa jadi teladannya. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Ada orang bertanding. Orang itu sudah sempoyongan, mau kalah. Udah mau kalah itu. Lalu oleh petinju ini disamperin, mau dipukul lagi, teng 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 teng, bel. Yang sempoyongan itu dia diselamatkan oleh bel. Sekarang pertanyaannya, sekarang saya mau bertanya, petinju itu kira-kira dia diselamatkan dari apa? Petinju sempoyongan itu. Dia kan memperoleh keselamatan itu kalau pakai istilah teologis. Wih, gua dapat keselamatan, gua diselamatkan. Pertanyaannya, dia mendapatkan keselamatan apa itu? Dari apa? Hah? Dari serangan berikutnya, betul? Ada lagi? Mampus. Iya, KO ya. Soalnya kalau kena sekali lagi, gedapuk, wah, jatuh dia. Bintang 7 keliling gitu. Iya, betul, bisa diselamatkan dari pukulan, dari mampus, dari apa lagi? Dari kekalahan juga diselamatkan gitu. Nah, jadi dari ilustrasi ini, waktu kita mendengar kita itu diselamatkan, berarti ada indikasi begini loh. Ada sesuatu yang berbahaya sekali yang sedang dialami oleh manusia, oleh kita. Nah, pertanyaannya adalah ada apa dengan kita? Katanya berbahaya, ada apa sih dengan kita? Sampai kita ini dikatakan sedang dalam kondisi berbahaya sekali dan kita ini harus diselamatkan. Ya, ada apa dengan kita? Nah, nanti kita jawab semua pertanyaan di awal tadi ya. Nah, tentu saya percaya kita semua hadir di tempat ini sudah tahu ya. Kalau kita lihat di kejadian yang ketiga, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Wah, semua itu baik. Betul ya? Semua itu indah. Karena dosa belum ada. Iblis menggoda, mencobai Adam dan Hawa. Akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, semua manusia itu juga sudah berdosa. Karena Adam ini sebagai kepala, ya, kepala dari seluruh umat manusia. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, sehingga manusia itu waktu jatuh ke dalam dosa mengalami beberapa hal. Nah, sebelumnya saya kelupaan definisi dosa ya. Nah, dosa itu apa? Tentu kita sudah banyak yang tahu ya. Dosa itu dari kata hamartia, adalah meleset dari sasaran ya. Jadi ada sasaran panah, kalau dipanah itu harus tepat ke sasaran itu. Kalau meleset, nah itu dosa. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan itu memberikan hukum-hukumnya, ketetapannya. Misal ya,
kita itu harus mengasihi orang tua kita. Itu ketetapan Tuhan. Tapi pada waktu kita nggak bisa mengasihi orang tua kita gagal, dosa di situ. Tuhan juga punya hukumnya banyak sekali misalnya, mengasihi musuh kita. Nah pada waktu kita tidak mengasihi musuh kita, itu kita meleset dari sasaran, itu dosa. Tidak sesuai dengan ketetapan sasaran dari Tuhan. Hamartia, itu meleset dari sasaran. Ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 4 itu memberikan sebuah definisi. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukumnya Allah. Meleset, melanggar begitu. Nah ini yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dan ini mengakibatkan seluruh manusia itu berdosa. Oke? Nah, masuk. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, teman-teman, kita lihat ini. Ada akibat yang dialami oleh manusia. Yang pertama hubungannya dengan Allah. Apa sih dampaknya hubungan dengan Allah? Yang pertama manusia itu tidak layak untuk menghadap Allah. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa diusir dari Taman Eden. Nggak layak itu di hadapan Allah. Ya, diusir tuh. Allah kudus, manusia itu berdosa. Diusir, nggak layak. Lalu selain itu yang terjadi adalah manusia itu tidak sanggup melakukan kehendak Allah. Nggak sanggup. Allah punya perintah begini-begini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak sanggup melakukannya. Terus, manusia itu juga tidak bisa mengenal Allah itu dengan baik, dengan benar. Gitu. Ya. Dikasih tahu begitu tentang Allah, dia nggak bisa meresponi itu semua. Semua betul-betul terputus dengan Allah. Ini saya cepat aja karena saya percaya ini kita sudah tahu dan ini tentang doktrin dosa ya, kita hanya sekilas saja. Lalu hubungan dengan sesama, apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Rusak juga kan? Apa yang terjadi? Kain dan Habel, wah kakak adik bunuhan tuh. Ya, dan ini juga terjadi pada zaman sekarang. Zaman sekarang perang tuh. Waduh, ngancurin ini, ngancurin itu. Baru-baru ini saya dengar ada orang yang dimutilasi. Terus sekarang sering banget ya, dikit-dikit mutilasi. Ngeri banget, sampai ada belasan bagian gitu. Apa nggak ngeri itu manusia ya? Kenapa manusia bisa sejahat itu? Ya itulah akibat kejatuhan dalam dosa, itu efeknya ngeri sekali. Manusia itu bisa melukai, bisa membunuh satu dengan yang lain. Ngeri itu. Lalu apalagi? Akibat dosa, apa yang terjadi? Hubungan dengan diri sendiri juga rusak. Bapak Ibu pernah tidak menemukan orang yang punya konsep dirinya, citra dirinya rusak? Saya menemukan, saya kan pelayanan di pemuda agak cukup lama ya. Saya menemukan cukup banyak pemuda remaja ya mempunyai konsep diri yang rusak. Padahal secara penampilan dia cantik, tapi dia merasa dia jelek begitu. Malu, minder, gak berani tampil. Bukan pemuda remaja saja saya menemukan, ternyata orang yang dewasa seumuran saya, lebih senior dari saya, juga punya diri konsep yang rusak. Merasa itu gak berharga lah, gak punya apa-apalah, pokoknya dia merasa dirinya jelek begitu. Bahkan ya, saya pernah baca di sebuah buku itu, kalau nggak salah ditulis oleh Kevin DeYoung itu, ada cerita ada anak pemuda disuruh ngapain? Suruh foto tubuhnya tanpa baju. Kalau nggak, tak putusin. Akhirnya benar-benar difoto. Kenapa dia mau rela memberikan tubuhnya difoto begitu kepada pacarnya, cowoknya? Karena dia punya citra diri yang rusak begitu. Nah, saya mendapati bukan hanya di buku itu aja, di Bandung, di Indonesia juga, saya mendengar kisah nyata. Memang ada juga orang-orang seperti itu. Mau difoto tubuhnya, serahkan ke orang lain, ke pacarnya. Kenapa sih nggak menjaga diri yang begitu spesial, istimewa? Karena citra dirinya rusak begitu. Ya. Jadi kita ngeliat tuh, akibat dosa, manusia itu melakukan apa? Citra dirinya rusak, terus mengalami kekosongan hidup, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu itu semua ya. Lalu akibat dosa, apa yang terjadi? Hubungan dengan alam juga rusak. Manusia itu, aduh, ngancurin alam. Yang baru-baru terjadi, kita lihat di Raja Empat itu apa yang heboh itu. Raja Empat, sampai botak gitu ya, dikerok gitu alam itu ya, dikerok sampai apa itu. Ngambilin kekayaan alam. Wah, itu heboh itu kan. Gak tahu sekarang kelanjutannya sepi itu beritanya. Terus alam juga bisa mendatangkan penderitaan. Kita tahu di Bali apa yang terjadi, Bapak Ibu.
banjir ya. Waduh, sampai ada yang rumah hancur lah, mendatangkan penderitaan begitu. Nah, kita melihat ini semua akibat kejatuhan dalam dosa, semuanya efeknya ngeri sekali, ya, ngeri sekali. Nah, ada satu lagi akibat kejatuhan dalam dosa, satu hal yang mengerikan sekali, apa? Kerohaniannya mati. Nah, Bapak Ibu, saya pengen kita semua hari ini ingat baik-baik tentang kita itu waktu jatuh dalam dosa, kerohanian kita mati, 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 mati. Kenapa? Karena ini yang akan sangat menentukan teologi kita ke depan. Ini juga akan menentukan waktu kita bicara tentang doktrin keselamatan. Kalau kita nggak kita lupa bahwa kerohanian mati, nanti coba deh ya, nanti ke depan-depan ada pertanyaan, kelupaan tentang matinya kerohanian. Ini sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu, kita pernah dengar mungkin ada teologi Calvinis sama Arminian, begitu kan? Ada beda tuh, Calvinis Arminian. Kenapa bisa ada perbedaan Calvinis Arminian? Menurut saya pendapat saya pribadi, karena ini, karena tidak ada sepakatnya tentang kematian rohani. Jadi ada orang mengatakan, betul kita mengalami kematian rohani. Ada yang mengatakan, enggak, kita enggak mengalami kematian rohani. Nah, itu yang menjadi nanti ada beda pandangan, ada yang Calvinis, ada yang Arminian. Nah, saya ingin mengatakan, Alkitab menjelaskan bahwa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kerohaniannya mati. Mati, mati, mati. Ingat itu ya. Jadi kerangka kita belajar doktrin keselamatan. Mati itu maksudnya apa? Maksudnya manusia itu ya, betul-betul dikasih tahu tentang Tuhan, nggak ngerti, nggak bisa memahami. Pokoknya dikhotbahin, diinjilin, nggak bisa nerima, nggak mudeng begitu ya. Oh betul-betul, aduh, ya namanya mayat begitu loh. Mayat coba dibangunin, nggak bisa bangun begitu loh. Mayat diajak ngomong, nggak bisa merespon, rohaniannya mati begitu. Nah Bapak Ibu contoh ya, ingat nggak waktu itu Tuhan membelah laut itu, terbelah dua itu kan spektakuler sekali itu. Wih, kalau zaman sekarang ya Tuhan membelah, nggak usah laut deh, sungai. Ya, kejadian misalnya di mana, di Indonesia. Pasti hebohnya sampai ke seluruh dunia itu kan. Oh, gempar ya Tuhan membelah laut, sungai bisa terbelah dua. Kayaknya itu berita 10 tahun nggak berhenti-berhenti itu. Akan viral terus. Karena apa? Spektakuler sekali. Nah Tuhan itu kan membelah laut itu. Waktu menolong Israel itu. Itu heboh nggak? Heboh. Sekarang pertanyaannya, setelah bangsa Israel melihat perbuatan Tuhan yang heboh, spektakuler itu, bangsa Israel menyembah Tuhan nggak lama-lama? Tidak. Beralih ke dewa lain, ke Baal, ke dewa lain gitu loh. Patung lembu emas lah semuanya gitu loh. Jadi mereka lihat Tuhan belah laut, mereka tuh masih nggak bisa lihat itu Tuhan yang hidup loh. Malah dia beralih, patung lembu emas. Disembah-sembah sama dia. Dan patung lembu emas itu nggak pernah bikin mujizat sekalipun, nggak bisa membelah laut. Tapi Israel tuh lebih senang nyembah ini. Disembah-sembah. Yang membelah laut dilupain, spektakuler luar biasa begitu, sejarah manusia. Itu membuktikan ya betapa manusia itu mati kerohanian ini. Nggak bisa ngelihat Tuhan yang benar tuh yang mana. Nggak bisa meresponi gitu. Betul-betul mati kerohanian. Nah, jadi Bapak Ibu ingat ya, waktu manusia dalam dosa, efeknya apa? Kerohaniannya mati. Mati. Oke? Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan, status orang berdosa, naturnya tercemar dan terikat oleh dosa. Kondisinya manusia bisa menderita. Oke? Nah, ini kalau disimpulkan dengan bahasa 5 pokok Calvinisme, total depravity. Nah, jadi manusia itu apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Manusia itu mengalami rusakan total gitu. Rusak total. Tapi saya ingin kasih catatan. Ini seringkali juga disalahpahami. Karena istilah total ini nih apa ya? Bikin orang salah mengerti gitu loh. Total ini maksudnya bukan berarti manusia itu rusak total, jahat itu udah kayak monster gitu. Bukan ya. Kita keluar dari mall ini aja kita ngeliat banyak kok kalau kita jatuh orang bisa bantu kita gitu kan. Kalau kita kepleset gedebuk ditanya sakit nggak, masih ada orang peduli sama kita ya.
walaupun udah tahu jatuh sakit ditanya lagi sakit nggak? Ya sakit lah ditanya, begitu kan? Nah, maksud total ini, rusak total ini maksudnya bukan arti manusia itu jahatnya luar biasa. Enggak kok, kita lihat Hitler masih bisa mengasihi orang lain. Maksud total ini adalah dosa itu sudah mengkontaminasi pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Maksudnya itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Itu ya, bukan berarti jahat kayak monster. Enggak begitu. Nah, ini yang terjadi pada diri manusia. Manusia waktu sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu betul-betul apa ya, efek dosa itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah akar persoalan dalam hidup manusia. Tapi sayangnya ya, Bapak Ibu ya, sayangnya begini. Persoalan dosa ini enggak lagi zaman sekarang dianggap sesuatu yang serius, Bapak Ibu. Enggak lagi dianggap sesuatu yang serius. Kalau ngomong dosa ya, orang bisa ngomong gini, aduh, hari ini ngomong dosa, udah zaman modern gini masih ngomong dosa. Orang itu sudah nggak lihat lagi dosa itu sesuatu yang mengerikan, gitu loh. Pernah satu kali ya, saya itu waktu bukan di Bandung ya, di Jakarta, saya diundang khotbah di sekolah Kristen. Sekolah itu bagi saya salah satu sekolah terbaik Kristennya, terkenal sekali. Nah, saya tuh nggak tahu ya, pembina rohaninya itu sebulan sekali ngundang saya khotbah di sekolah itu. Sebulan sekali. Saya pikir apa nggak bosan-bosan, nih orang ngundang saya terus dengar saya khotbah, nggak bosan dah. Dia ngundang terus gitu. Sampai terakhir kali dia ngundang saya, dia bilang begini, Pak, tolong ya, kalau khotbah, dia bisikin saya, jangan ngomong tentang dosa. Di sini anak-anak bisa tersinggung kalau ngomong tentang dosa. Ngomong yang bagus-bagus aja lah, berkat-berkat, hibur-hibur gitu. Saya bilang, loh, masalahnya saya dikasih tema tentang dosa. Nggak mungkin saya ngomong tentang sukacita. Ini kan temanya dulu, temanya apa ini? Kalau mau tentang keselamatan, mesti saya ngomong tentang dosa dulu dong. Nggak mungkin ngomong keselamatan, nggak ngomong dosa. Itu terkait gitu. Ini temanya tentang dosa, ini mau nggak mau nih. Dibilang, tolonglah, nanti ada tersinggung. Waduh, saya bingung juga ya. Jadi kok pembina rohani begitu ya, melihat dosa itu bukan sesuatu yang perlu diomongin lagi begitu. Akhirnya apa saudara? Saya naik ke mimbar, khotbah tentang dosa. Saya harus setia dengan perikopnya. Ya kalau perikop tentang dosa, saya harus ngomong tentang dosa dong. Masa perikop dosa, saya ngomong tentang sukacita, ya nggak nyambung itu. Setelah itu turun mimbar, kebetut orang, asem aja. Sejak itu saya nggak pernah diundang lagi. Ya nggak apa-apa. Penting saya setia sama Tuhan begitu. Jadi ada orang ya, melihat dosa itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi begitu. Bahkan nggak usah diomongin, zaman sekarang ngomongin dosa. Terus kenapa kita menemukan banyak orang hidupnya menderita, susah, melarat? Kenapa begitu? Nah, orang jawabannya bukan dosa, apa? Kurang pinter. Makanya ada orang mengatakan ya, saya lihat influencer-influencer sangat menekankan pendidikan. Negara kita harus diberikan pendidikan yang bagus supaya mereka menjadi anak orang-orang yang baik begitu. Setuju, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Ingat persoalan manusia itu apa sih? Dosa, begitu loh. Kalau dosanya nggak diberesin, dikasih pendidikan yang tinggi, tetap baik koruptor, korupsi. Saya ingat Pak Mahfud MD itu pernah ngomong begini, koruptor itu bukan orang yang bodoh, kok. Lihat gelarnya itu S3, profesor, doktor, pinter-pinter itu. Tapi koruptor. Jadi saudara, selama dosanya itu nggak diberesin, nih, akar masalah manusia itu nggak diberesin, udahlah. Kemarin itu ada istilah itu revolusi mental. Saya nggak takut juga ngomong ini. Revolusi mental. Bisa nggak terjadi revolusi mental? Waktu saya dengar istilah itu, saya sih berkata dalam hati, kalau saya lihat dari kacamata Alkitab, nggak mungkin terjadi. Kenapa? Selama persoalan dosanya nggak bisa diselesaikan, nggak mungkin terjadi. Saya dengar seminar, ada seorang dosen dari Reform, dia mengatakan hal yang sama. Ada teman saya, sepandangan. Gitu. Selama itu dosanya nggak diberesin, gimana mau terjadi revolusi? Yang terjadi apa? Koruptor malah menjadi-jadi, begitu loh. Jadi, kalau dosa itu nggak diberesin, ya, kita juga melakukan pemuritan, kita juga melakukan apa? Susah.
Dosanya nggak diberesin, itu akar masalahnya gitu loh. Ya, nah jadi dosa itu ingat ya, dari kelas ini ya, dosa itu serius sekali, itu akar persoalan yang harus kita bereskan begitu. Nah, ini nih, ini yang bikin kita lebih putus asa lagi nih. Kalau kita nggak di dalam Yesus ya, pulang-pulang dari sini kita bisa stres semua nih. Nah, sudah dosa itu efeknya ngeri banget. Puncaknya adalah waktu kita berdosa, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Efeknya apa? Kita akan dimurkai Tuhan selama-lamanya. Wih, benar-benar nggak ada pengharapan banget ya. Sudah jatuh dalam dosa membuat kita itu jahat, melawan Tuhan. Dihakimin Tuhan nanti di finalnya kehidupan kita itu selama-lamanya akan dihakimi Tuhan. Waduh. Jadi, nah teman-teman begini, rekan-rekan, kalau kita itu berdosa ya, tapi kalau kita berdosa mati udah kayak di restart lagi, jadi manusia yang suci lagi. Kira-kira dosa itu mengerikan nggak sih? Hah? Mengerikan nggak? Kira-kira? Kalau kita sekarang berdosa nih kan ya, udah jatuh dalam dosa nih. Kalau kita mati, kita dikembalikan lagi ke setelan pabrik, terus masuk surga. Dosa itu sesuatu yang mengerikan nggak? Kalau gitu? Saya rasa enggak ya. Enggak sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Ya udahlah, nanti kalau gua mati, udahlah gua di restart ulang, jadi ke surga lagi. Enggak sesuatu yang mengerikan. Masalahnya enggak begitu. Waktu kita berdosa, waktu kita mati, apa yang terjadi? Enggak di restart ulang. Tapi akan dibinasakan Tuhan selama-lamanya. Waduh, ngeri sekali ini. Nah, jadi inilah, kalau dibilang, ada apa dengan manusia? Jadi kalau saya mau ngulang ya, ada apa dengan manusia di awal tadi? Ada apa dengan manusia? Manusia itu akan dimurkai Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Itu yang terjadi dengan manusia. Ya. Jadi manusia itu dalam kondisi yang mengerikan sekali sebenarnya. Kenapa? Karena manusia itu akan dimurkai oleh Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ah, makanya ya, ada lagu yang Nikita itu siapa yang mengatakan, tiap hari kutemukan mereka yang terhilang, hidupnya yang tak menentu arah tujuan. Jadi kalau kita lihat ya, keluar dari sini aja, lihat di seberang misalnya, kita akan menjumpai banyak orang tuh belum diselamatkan. Mereka itu sedang di bawah murka Allah. Ketika kematian menjemput mereka, mereka akan dihakimi oleh Allah untuk selama-lamanya. Nah, jadi manusia itu betul-betul gak ada harapan. Di bawah murka Allah. Jadi kita sampai sini poin pertama kita melihat manusia itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena manusia itu sedang dibawa murka Allah karena ya akibat kejatuhan dalam dosa dan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang solusinya. Nah, saya mau angkat dua solusi ini. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana manusia berdosa itu bisa selamat dari murka Allah itu? Kan tadi saya mengatakan manusia itu di bawah murka Allah tuh. Dan Allah akan menghakimi mereka selama-lamanya. Tentu dong manusia nggak mau. Solusinya gimana sih solusinya? Nah, saya mau angkat dua hal, saudara ya. Dua hal. Karena dua hal ini yang saya lihat, kalau saya baca-baca sekilas, saya tidak memperdalami agama-agama lain, tapi kalau saya lihat dari permukaan aja, pernyataan-pernyataan mereka saja, intinya supaya mereka itu bisa masuk surga lah, segala macam. Setidaknya nggak jauh-jauh dari dua ini aja nih. Nah, yang pertama supaya mereka bisa lolos dari murka Allah yang mengerikan itu akibat dosa-dosa mereka. Yang pertama apa? Berbuat baik, saudara. Jadi mereka berbuat baiklah banyak-banyak supaya apa? Nanti kalau perbuatan baikmu banyak, pahalamu banyak, kamu lolos, kamu nggak akan masuk neraka, tapi kamu akan masuk surga. Berbuat baiklah banyak-banyak begitu. Nah sekarang saya ingin kita coba pikir baik-baik ya. Benar nggak sih perbuatan baik itu bisa menyelamatkan manusia? Betul nggak sih? Betulkah perbuatan baik itu bisa menyelamatkan manusia? Nah kita lihat nih. Ini saya paparkan beberapa ayat. Ya. Coba perhatikan Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci.
Perhatikan tuh, nggak ada yang suci. Jadi ada nggak orang yang baik? Sehingga orang itu bisa berbuat baik? Nggak ada itu. Nggak ada satupun yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Lihat Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tuh, nggak ada sesuatu yang baik. Kalau nggak ada sesuatu yang baik, berarti dia bukan orang baik. Lalu kita lihat Kejadian 6 ayat 5. Lihat ya tentang konsep perbuatan baik. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia itu nggak bisa berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu apa, saudara? Dikatakan kecenderungan hatinya itu membuahkan kejahatan. Selalu aja perbuatan kejahatan yang dihasilkan, bukan perbuatan baik. Nah, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Ya. Jadi kalau manusia itu berbuat baik, itu namanya mereka sedang berbuat kekotoran. Ngeri sekali kalimat Yesaya ini ya. Keras sekali begitu. Bahkan ada seorang teolog itu mengatakan gini, saya lupa namanya, semakin banyak orang berbuat baik, semakin dia berbuat dosa, berbuat kekotoran. Karena berbuat baik itu kain kotor di mata Tuhan, ngotorin. Semakin dia derma, semakin dia melakukan kebaikan, semakin dia berbuat dosa, kekotoran. Ngeri sekali ya. Jadi saudara begini, dari sini ada nggak orang baik? Nggak ada. Saya jadi ingat pendeta siapa itu yang mantan pendeta yang lagi heboh tuh, Kristen progresif. Pendeta siapa itu, mantan itu. Dia nyanjung-nyanjung siapa, si Habib siapa itu? Brian ya, Habib Brian, bukan Habib Brian. Ada Habib satu itu ya, di Sanjung ya. Wah, Habib ini baik sekali. Wah, dimuliakan. Ada istilahnya begitu. Aduh, saya pengen bilang, Pak, nggak ada orang baik di muka bumi ini, Pak. Nggak ada begitu loh. Terus apalagi ya? Lalu siapa lagi? Dr. Richard Lee. Nah, saya pernah lihat di podcast dia diskusi ya. Ternyata dia mengaku, dia itu kan Katolik ya. Dan dia tuh jarang ke gereja. Dia mengaku tuh, oh pantas dia pindah agama akhirnya. Ada satu tuh dokter. Terus terus dia mengatakan begini, saya mah walaupun jarang ke gereja, yang penting saya berbuat baik loh, begitu. Yang penting saya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Pertanyaannya adalah bisa nggak manusia itu berbuat baik? Karena kalau kita lihat terang kacamata Alkitab, perbuatan baik itu seperti kain kotor, nggak bisa manusia berbuat baik. Sehingga mereka itu akhirnya dapat pahala dan akhirnya lolos dari neraka dan masuk surga. Nggak bisa. Perbuatan baik itu seperti kain kotor, nggak bisa kita manusia itu berbuat baik. Akibat dosa, semuanya itu kotor, semua itu tercemar di dalam dosa. Nggak bisa lagi. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang saya mau tambahin begini, rekan-rekan ya. Saya mau tambahin begini. Ini lihat ini. Katekismus Heidelberg, susah banget nyebutnya. Heidelberg, pertanyaan dan jawaban nomor 91. Ini, katekismus ini pegangan dari gereja-gereja reform ya. Ini penting sekali. Nah, dia memberikan 3 poin supaya perbuatan baik itu bisa disebut perbuatan baik. Perbuatan baik yang sejati harus memiliki beberapa. Yang pertama, itu mesti muncul dari iman yang benar. Muncul dari iman yang benar. Lalu yang kedua, sesuai dengan hukum Allah. Ketiga, dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, harus ada tiga-tiganya ini. Barulah perbuatan baik itu bisa dikatakan perbuatan baik. Versi yang benernya begitu loh. Kalau versi kacamata manusia mah perbuatan baik mah banyak orang bisa melakukannya. Ya, saya tahu siapa ada artis banyak berbuat baik. Ya itu berbuat baik memang. Tapi versi kacamata manusia. Tapi kalau versi kacamata Tuhan, oh kain kotor. Nah, di mata Tuhan, bisa loh Tuhan itu melihat itu perbuatan baik, benar-benar perbuatan baik. Asalkan ada 3 ini, saudara. Nah, apa itu? Yang pertama, muncul dari iman yang benar. Maksudnya begini, simpelnya begini. Kalau orang itu sudah beriman, percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, kayak kita nih ya,
Kita sudah terima Tuhan Yesus belum nih? Sudah ya? Kok wajah-wajah meragukan? Udah ya? Ya, semoga kita domba semua ya, nggak ada yang serigala. Ya, nah kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, maka waktu kita melakukan perbuatan baik, Tuhan anggap itu perbuatan baik. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam diri kita. Oke? Lalu, waktu kita berbuat baik harus sesuai dengan hukum Allah. Maksudnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan mengatakan, hormati orang tuamu, kita hormati orang tua kita. Sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itu perbuatan baik. Dan yang ketiga, dilakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau kita melakukan sesuatu bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk, kata orang itu pansos. Pansos itu apa? Hah? Panjat, panjat sosial. Maksudnya apa itu ya? Dia citra dia, supaya terkenal gitu ya. Kalau kita melakukan baik demi pansos segala macam ya, bukan untuk memuliakan Allah, bagi Allah itu bukan perbuatan baik. Nah, saya sering dengar podcast-podcast orang apa ya, yang agak nyeleneh-nyeleneh lah, karena saya pengen tahu pandangan mereka. Ada orang itu yang melakukan perbuatan baik. Wih, yang melakukan derma, terkenal sekali. Tahu-tahu saya coba dengar, baca artikel juga. Oh, ternyata ada udang di balik bakwan. Kenapa dia suka melakukan kebaikan? Ternyata dia itu kayak ada sakit, ketakutan, kayak depresi begitu. Takut depresi. Jadi dia itu melakukan derma, kebaikan, tujuannya apa? Supaya ada ketenangan di jiwanya. Jadi kalau dia melakukan kebaikan itu, dia merasa, aduh, aku udah melakukan kebaikan, kayak ada apa ya? Kayak ada pembenaran diri, dia tenang, bisa tidur begitu. Jadi melakukan kebaikan itu bukan kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi apa? Untuk dirinya supaya dia bisa tidur. Nah, itu bukan perbuatan baik di mata Tuhan. Ya, jadi kita lihat nih. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, harus ada di dalam Yesus, baru bisa perbuatan baik itu bisa dikatakan perbuatan baik. Ya, nah, tapi kita tinggalkan dulu iman Kristen itu ya. Kita ngomong secara umum dulu dalam konteks kejatuhan dalam dosa. Ya, jadi kalau sampai di sini kita melihat, apakah perbuatan baik itu bisa menyelamatkan? Tidak. Nggak ada orang yang baik juga. Orang baik itu nggak ada. Orang mampu berbuat baik juga nggak bisa. Jadi perbuatan baik itu nggak bisa menyelamatkan. Ini yang pertama, oke? Nggak ada perbuatan baik yang bisa nyelamatin. Karena orang yang baik sendiri nggak ada. Karena orang bisa berbuat baik sendiri pun juga nggak bisa. Semua kain kotor di mata Tuhan. Gimana mau menyelamatkan diri mereka? Lalu terakhir saya ingin bagikan solusi ya. Nah, karena kasih Tuhan akan melupakan dosa-dosa kita. Jadi gini, ada orang itu datang begini. Ya Tuhan, aku bertobat, aku betul-betul bertobat, serius Tuhan. Waktu Tuhan melihat orang ini benar-benar bertobat ya, Tuhan itu akibatnya akhirnya apa? Ya sudahlah, saya ampuni kamu. Dosamu dilupain aja lah. Cincailah, udahlah. Dilupain aja. Sudahlah, masuk surga saja. Nah, saudara, dua ini ya, coba saudara baca-baca, nggak jauh beda. Ada dua-dua inilah. Kalau nggak A, nomor satu, kalau nggak nomor dua. Ini solusi-solusi yang ada dalam pemikiran mereka. Sekarang saya mau nanya, karena kasih, maka Tuhan akan melupakan dosa-dosa kita. Saudara setuju nggak dengan kalimat ini? Dilupain aja. Asalkan kita betul-betul bertobat. Bertobat sungguh-sungguh, ya wis lah, dosamu diampuni. Masuk surga. Masuk sana. Setuju nggak, saudara? Nah, saudara, konsep begini, saudara, enggak tepat, saudara. Kenapa? Karena kalau Allah itu, sudahlah, kamu sudah bertobat kan, dosamu, udahlah dilupain dah, ayo, ayo masuk surga, masuk surga. Memang kelihatannya Tuhannya kasih, betul ya, Tuhannya kasih. Tapi ada satu yang nggak punya pada diri Allah kalau gitu. Apa? Keadilan, keadilan. Memang kelihatannya Allahnya kasih ya. Wih, Allah kasih banget ya. Masuk, wah Allah mengasihi. Tapi jangan lupa, nggak ada keadilan di situ. Kenapa? Yang namanya dosa itu harus menerima hukuman.
Tekan baik-baik ya. Yang namanya dosa itu harus mendapatkan penghukuman. Nggak bisa cincai-cincai, ya sudahlah cincailah, udah lupain. Nggak bisa begitu. Yang namanya orang berbuat dosa, dosa itu harus mendapatkan keadilan, hukuman atas orang yang membuat dosa tersebut. Nah, gitu. Saudara, saya dapetin di internet tuh kisah ini. Kisah tragis mahasiswa dimutilasi, bukan mutilasi lagi ya. Di Yogyakarta, kakaknya tewas ditabrak begitu. Nah, saudara, saya dapat ilustrasi ini dari ikut apa ya, pelatihan II. Saya lupa ikut II atau baca buku penginjilan, saya lupa itu. Diceritakan begini, saudara. Ada orang membunuh istrinya. Bunuh istrinya. Terus istrinya juga dimutilasi. Waktu dibunuh, terus dia dimutilasi, terus jenazahnya itu ditaruh apa itu di bawah tanah. Terus suaminya ini pergi ke Amerika. Di Amerika, suaminya ini menjadi orang yang baiknya luar biasa. Terkenal sangat baik. Lalu setelah belasan tahun, polisi mencari, di mana jenazah sang istri? Kok nggak ditemuin? Lama-lama akhirnya diketemuin. Oh, jenazahnya itu ada di sini. Ternyata yang bunuh istrinya adalah suaminya. Suaminya di mana? Di Amerika. Dicari suami. Ketemu. Waktu ketemu, orang-orang bilang sana, ini orang baik sekali, baik sekali. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara Bapak Ibu jadi polisi itu tetap tangkap nggak tuh orang? Tetap, tetap tangkap nggak? Udah baik Pak dia Pak, sudah jadi orang super baik Pak. Memang nggak bisa dibiarkan begitu aja gitu loh. Ya ada kesalahan, dia harus menjawabkan kesalahan itu, gitu. Nah sama juga dengan dosa begitu. Sudahlah cincailah, bisa cincai-cincai. Udahlah masuk, sudah diampuni, nggak bisa. Dosa itu harus dipertanggungjawabkan, harus mendapatkan keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Jadi nggak bisa diampunin begitu aja, walaupun alasannya dia bertobat. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau dia cuman ampuni dosanya, dia Allah yang tidak menegakkan keadilan. Allah itu harus kasih dan juga harus ada keadilan di sana. Jadi sampai di sini kita lihat di solusinya. Solusinya berbuat baik itu nggak bisa menyelamatkan. Karena kasih, maka Tuhan akan melupakan dosa-dosa kita. Ini juga nggak bisa menjadi solusi. Tapi ada agama lain itu mengatakan nggak apa-apa, bisa kok. Ya terserah itu kepercayaanmu. Tapi bagi kita, berarti Tuhanmu nggak adil. Kalau Tuhan nggak adil, ya bukan Tuhan yang sejati. Tuhan itu harus kasih dan adil. Kalau saya nggak mau punya Tuhan nggak adil begitu, saya sih nggak mau. Saya lebih suka, lebih senang Tuhan itu kasih dan juga punya keadilan. Nah, kalau nggak ada solusi, saudara, jadi manusia itu benar-benar nggak ada masa depan nih. Manusia itu akan dihakimi Tuhan selama-lamanya, nggak ada solusi dah. Solusi apa coba? Apa yang bisa manusia perbuat? Nggak bisa. Mau buat ini gagal, buat itu nggak bisa, buat sono nggak bisa. Jadi semuanya gagal, nggak bisa buat apa-apa. Udah manusia akan dihakimi Tuhan. Nunggu aja itu, ya akan dihakimi Tuhan selama-lamanya. Nah, sampai di sini. Ada yang mau bertanya nggak, saudara? Kita masuk. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, dari tadi kita ngelihat manusia itu betul-betul nggak punya harapan. Manusia itu betul-betul, aduh masa depannya suram deh. Betul-betul akan menghadapi murka Allah karena perbuatan dosanya. Nah, kita ngelihat, tahu-tahu ada kabar gembira. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi Bapak Ibu di tengah nggak ada harapan, tahu-tahu ada kabar baik. Apa kabar baik itu? Injil. Injil itu kabar baik Bapak Ibu, ya. Kabar baik. Saya suka lagu Natal itu apa? Yang ding ding dong, ding ding dong, lonceng berbunyi, dengarlah, dengarlah, Yesus telah lahir. Atau saya senang sekali loh. Itu seakan-akan ya, di tengah orang nggak punya harapan, mau dimurkai Tuhan, mau lolos nggak bisa, tahu-tahu di malam sunyi, ding ding dong, ding ding dong, lonceng berbunyi. Waduh, aduh, kabar sukacita. Injil itu kabar sukacita ya. Waduh, ada kabar sukacita. Kenapa? Ada harapan bagi manusia yang berdosa. Harapannya ada di mana? Di Yesus Kristus. Tuhan tahu manusia itu nggak bisa menyelesaikan persoalannya, manusia itu nggak ada harapan. Solusinya bagaimana? Tuhan sendiri yang kasih solusi. Karena manusia nggak bisa kasih solusi. Hanya Tuhanlah yang bisa kasih solusi, makanya dia utus anaknya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Nah, ini saya mau tanya nih. Ada orang berenang, bukan berenang ya. Ada orang kelelep di laut, keceplus. Orang ini nggak bisa berenang. Jadi orang ini sudah mau mati begitu. Lalu ada orang lewat di pantai, terus nanya, ngapain lu? Nanya lagi ngapain lu, udah mau mati ya? Udah nanya ngapain lu? Terus yang di laut itu teriak, tolong, 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 tolong. Kenapa? Mau mati, nggak bisa berenang, tolong. Kalau Bapak Ibu jadi orang yang di pinggir pantai ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Siapa? Yonatan. Ya, iya, iya. Siap. Apa kira-kira kamu lakukan apa? Ya, ya, ya. Ya. Kamu nggak bilang doa, doa. Nah, kenapa nggak? Yang lain tahu gitu ya. Kalau kamu bisa berenang, apa yang kamu lakukan? Wah, nyelamatin ya. Langsung, wah, Superman buka baju. Bus. Yang lain, ayo. Apa yang dilakukan? Apakah jawabannya sama? Apakah ada yang lain? Hah? Tahu? Tadi bilang, bener kok ngomong ibu. Itu bener ya. Ini ngelantur dikit ya. Dulu waktu di kolam renang, ada siapa teman saya nggak bisa berenang. Kelelep, bener-bener kelelep. Saya berenang bisa, jago sih enggak. Saya tolong dia. Itu pengalaman pertama dan terakhir. Nolongin teman saya kelelep, nggak bisa berenang. Waktu saya tolong dia, namanya orang mau mati kan panik. Cekek saya, kakinya piting sini, piting sana. Sayanya hampir mati waktu itu. Sampai saya buka, wow, kelelep. Kelelep minum sampai air itu udah banyak sekali. Karena teman saya panik. Dia peluk saya piting-piting. Wah, nggak bisa ngapa-ngapain saya. Hampir saya mati. Untung dia waktu itu nggak tahu lolos bagaimana. Langsung saya ke atas. Wah, pengalaman ya. Kalau ada orang kelelep berenang, kalau nggak jago berenang, mau nolong, ibu hati-hati. Bisa mati bareng gitu. Nah, kalau itu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Ngapain? Nah, ada orang datang gitu. Ngapain? Mau mati. Oh, buku. Buku, buku, buku. Buku bagaimana caranya berenang. Buku. Baca ya. Selamat nggak, saudara? Ya nggak selamat lah, orang mau mati. Kapan lagi? Bagaimana dia bisa baca buku berenang begitu kan? Mati lah. Yang harus dilakukan apa? Betul yang seperti yang Bapak tadi sampaikan. Langsung turun dong. Selamatin dong. Udah nggak perlu lagi baca buku, nggak perlu lagi mau ngapa-ngapain, langsung turun, selamatin begitu. Nah, ini juga gambaran ini, waktu saya dapat ilustrasi ini, di buku EE juga kalau nggak salah. Wah, saya terkesima sekali ya. Nah, inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu manusia udah nggak ada pengharapan, nggak punya apa masa depan lagi, langsung Tuhan Yesus dari surga turun menjadi manusia. Ngapain? Nyelamati kita nih loh, manusia yang sudah mau mati dihakimi oleh Tuhan. Ya,
Nggak lagi butuh, ayo berbuat baik, berbuat baik. Orang udah mau mati kok, sudah mau dimurkai Tuhan kok, nggak bisa berbuat baik kok. Disuruh lagi berbuat baik, disuruh melakukan ritual agama. Percuma, orang udah mau mati. Yang dilakukan oleh Yesus langsung turun, selamatin tuh orang. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus gitu loh. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus mati di salib untuk menanggung murka Allah yang seharusnya diterima oleh manusia berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia, dia ngapain? Dia menanggung murka Allah itu. Nah, saudara, ini ada satu istilah yang penting sekali dalam doktrin keselamatan, pernak-pernik yang saya katakan tadi. Pernak-pernik yang pertama itu menggantikan. Jadi ada namanya menggantikan. Jadi Yesus mati di kayu salib itu dia menggantikan kita. Dia menggantikan kita. Ingat, upah dosa adalah maut. Dosa itu harus menerima hukuman maut. Nggak boleh cincai-cincai, nggak boleh dilupa-lupain, harus menerima konsekuensi. Nah, Yesuslah yang menggantikan posisi kita. Dia yang menerima, menanggung murka Allah yang mengerikan itu untuk kita semua orang berdosa. Jadi dia yang menggantikan kita. Oke? Nah, jadi sampai di sini kita ngelihat, ya, ada namanya kasih dan keadilan itu ditegakkan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Maksudnya begini, saudara. Jadi waktu kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Tuhan selamatin kita. Kasihnya ditegakkan di situ. Tetapi kita akan komplain, loh katanya namanya dosa harus dihukum. Harus keadilan ditegakkan. Nah, Yesus yang sudah menanggung hukuman itu, murka Allah itu bagi kita semua. Sehingga keadilan itu juga ditegakkan. Jadi kasih dan keadilan itu ditegakkan gitu loh. Di dalam Yesus Kristus. Jadi solusinya, teman-teman, saudara, sudah ada ini. Solusi untuk selamat dari murka Allah karena perbuatan dosa-dosa kita itu sudah ada. Di mana? Di Yesus Kristus. Ada di Yesus Kristus. Ya. Sudah ada solusinya. Bukan perbuatan baik lagi, bukan ini, bukan itu, bukan itu. Yesus Kristus solusinya. Nah, tapi, saya ingin berikan catatan tapi, kebenaran indah ini hanyalah sebuah ide yang indah doang kalau kita nggak terima Tuhan Yesus. Jadi, solusi ini bisa kita nikmati manfaatnya asalkan kita itu mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kalau kita nggak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap di bawah murka Allah. Tapi kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia akan menyelamatkan kita. Kasihnya di sana. Karena dia mengasihi kita, dia selamatin kita. Dan dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Keadilan juga sudah ditegakkan di sana. Sehingga kita bisa lolos dari murka Allah yang mengerikan itu. Jadi saudara, solusinya ada di Yesus Kristus. Dia yang sanggup menyelamatkan kita semua. Jadi solusinya ada di Tuhan Yesus. Dia yang sanggup menyelamatkan kita karena dia mengasihi kita. Dan persoalan dosa kita, dialah yang menanggungnya. Sehingga kita bisa diselamatkan. Jadi saudara, begini saudara, sebelum saya masuk ke poin terakhir ya. Jadi gini, jadi kita itu diselamatkan waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan lolos dari murka Allah. Nah, kita diselamatkan. Tetapi, saya ingin kasih tahu, keselamatan itu tidak berhenti berbicara sebatas lolos dari murka Allah saja. Kenapa? Ada bagian lanjutannya lagi. Berarti penjelasan malam ini belum selesai. Ada lanjutannya lagi. Betul, keselamatan itu berbicara tentang kita itu lolos dari murka Allah yang mengerikan itu. Karena kita beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Kita lolos dari murka Allah.
Tapi nggak berhenti sampai di situ ternyata. Ada satu bagian lagi yang penting yang mungkin seringkali dilupakan, diabaikan oleh orang lain. Nah ini saya mau bagikan poin yang terakhir. Oke? Jadi sekali lagi ya, kamu sudah diselamatkan belum? Kamu sudah diselamatkan belum? Artinya apa? Kamu sudah lolos dari murka Allah yang mengerikan itu belum? Karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, gitu. Ya. Jadi kalau ditanya, kamu sudah diselamatkan belum? Emang ada apa dengan gue? Karena kamu itu mau dimurkai Tuhan loh, karena perbuatan-perbuatan dosamu. Wih, kamu sudah diselamatkan belum? Sudah. Kok bisa? Beriman. Karena saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya, sehingga saya lolos dari murka Allah yang mengerikan itu akibat dosa-dosa saya. Saya sudah diselamatkan. Nah, sampai di sini nggak selesai. Ada lanjutannya lagi. Memang kita itu, keselamatan itu bicara lolos dari murka Allah yang mengerikan. Tetapi ada sesuatu yang indah lagi yang saya sharingkan. Apa saudara? Nih. Bukan hanya, keselamatan itu bukan hanya berbicara kita lolos dari murka Allah, tapi kita bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Inilah finalnya dari keselamatan itu. Inilah puncaknya dari keselamatan itu. Kenapa sih Allah mau menyelamatkan kita? Memang selain supaya kita lolos dari murka Allah, tapi finalnya adalah karena Tuhan ingin kita kembali bisa berelasi dengan Tuhan. Tuhan itu juga rindu sekali bisa berelasi dengan kita, begitu loh. Begini, saudara ingat waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa itu bisa berelasi gak dengan Tuhan? Bisa kan ya? Waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah Allah meninggalkan umatnya? Tidak. Allah tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Lewat apa? Allah itu hadir di bait Allah. Lalu di jalan PB, Allah kembali tetap rindu tuh dekat dengan sama umatnya. Allah itu tinggal di dalam diri kita. Kita ini bait Allah kan? Allah tinggal di sama kita tuh. Allah rindu sekali. Nah nanti saudara, setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah ini semua berakhir, apa yang terjadi? Kita akan kembali bisa bersama-sama dengan Tuhan kembali. Hadap-hadapan muka, ketemu Yesus. Dan disitulah kita akan kembali menikmati relasi yang intim, dekat sama Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan selamatkan kita. Tuhan pengen kita itu kembali dekat sama Tuhan. Dia selamatin kita gitu. Jadi teman-teman, saudara, Bapak, Ibu, sampai di sini saya tuh, apa ya, mikirin begini. Aduh, berarti di surga itu indah sekali ya. Bukan di surga nanti, di langit bumi yang baru nanti. Itu indah sekali loh. Kenapa? Nanti kita bisa ketemu sama Tuhan lagi. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Wah, ketemu lagi sama Tuhan. Seru banget itu. Ya, waduh. Nah, banyak yang suka ngajarin begini. Kalau di surga itu kita hanya ngapain aja? Ada yang pernah diajarin apa? Di surga kita ngapain aja? Suka diajarin apa? Hanya dua apa? Apa hanya satu kegiatan apa? Bernyanyi. Jadi di surga itu kita diajarin hanya bernyanyi doang. Jadi dari pagi sampai malam nyanyi terus. Dari ujung ke ujung nyanyi terus. Misalnya lagunya hari Happy Ya Ya Happy Ye Ye ya. Misalnya di surga kita nyanyi Happy Ya 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 Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan dari ujung sampai ke ujung. Nggak berhenti-berhenti. Dulu waktu saya diajarin begini, jujur aja dalam hati kecil saya, apa enaknya surga itu ya. Capek tahu nyanyi terus. Jadi di surga itu nyanyi terus kerjaannya. Paduan suara terus ya. Yang kondaknya juga capek. Jujur aja waktu saya didengar itu, apa enaknya surga ya. Tapi ya sudahlah daripada masuk neraka begitu kan. Lebih enak nyanyi daripada disiksa begitu kan. Nah, saudara, ternyata setelah belajar ternyata nggak begitu ya. Waktu kita nanti setelah ini apa ya selesai, ada yang namanya itu langit bumi yang baru begitu. Nah, kita yang sudah diselamatin ngapain nanti? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan kita Tritunggal di sana. Waduh, kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan Yesus. Hadapan-hadapan begitu. Waduh. Terus di sana kita ngapain? Masih bekerja. Wih Pak, nggak enak banget dengerin kerja lagi Pak. Di dunia aja udah kerja udah capek Pak. Saudara jangan salah ya, nanti ya
Di, di ujung nanti juga masih ada bekerja loh. Karena Bapak kita aja bekerja, Tuhan kita aja adalah Tuhan yang bekerja. Ingat, waktu Tuhan menciptakan konsep Taman Eden, belum ada dosa, bekerja nggak Adam dan Hawa? Bekerja kan? Bekerja. Nanti juga waktu ini sudah selesai, langit bumi yang baru itu diciptakan, direnovasi ulang sama Tuhan. Di sana kita bekerja lagi nggak? Bekerja lagi. Pak capek dong Pak kerja terus nggak berhenti berhenti. Tapi percayalah di sana bekerjanya indah. Saya nggak tahu bagaimana indahnya begitu ya. Tapi bekerjanya indah, nggak kejemur matahari yang perih begitu ya, nggak mengalami penipuan, kegagalan, pasti indah sekali. Kenapa? Di sana ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Wah, bayang nggak saudara? Ya, jadi nanti itu di langit bumi yang baru ujung sana ya, kita yang diselamatkan itu kita akan mengalami relasi yang intim dengan Tuhan. Begitu. Bahkan saudara ya, bahkan gini. Ada seorang teolog itu menjelasin gini. Kemungkinan, garis bawahi kemungkinan bisa salah. Kemungkinan. Apa yang ada di bumi ini, karya manusia yang indah ya, mungkin sekali Tuhan tidak hancurin itu. Tuhan izinkan itu nanti masih ada. Waktu itu direnovasi oleh Tuhan, langit bumi yang baru ini. Jadi ada ciptaan yang indah itu Tuhan izinkan masih ada. Nah, ada seorang hamba Tuhan sangat terkenal sekali, menguasai kitab Wahyu, orang reform, dia jelasin gini, saya itu tidak pernah ke Grand Canyon. Saudara pernah nggak ke Grand Canyon? Saya tidak pernah sih, ngelihat aja kayaknya tidak pernah tuh, kayaknya batu-batu begitu Grand Canyon ya. Katanya indah sekali kan. Nantilah, kalau sudah semua direnovasi oleh Tuhan, nanti saya mau ajak Yesus ke Grand Canyon aja lah, ngelihat Grand Canyon sama Yesus. Apalagi itu udah direnovasi, pasti indah sekali pemandangan itu, indah sekali. Waktu saya dengar itu ya, jangan sampai saya nggak diselamatin. Kenapa? Indah sekali loh nanti. Di final nanti kita bersama dengan Tuhan. Menikmati relasi dengan Tuhan dengan intim. Menikmati seluruh ciptaan Tuhan yang sudah direnovasi. Indah sekali. Nah, oleh karena itulah Tuhan selamatin kita. Supaya kita bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Menikmati Tuhan dan juga menikmati kehidupan yang baru, ciptaan yang baru. Jadi saudara, jangan sampai kita yang hadir di tempat ini ada yang nggak diselamatin. Pertanyaannya, kita hadir di tempat ini sudah terima Tuhan Yesus belum sih? Keselamatan itu berarti kita bukan saja dibebaskan dari murka Allah karena perbuatan dosa kita melalui iman kepada Yesus Kristus, yang merupakan pemberian Allah, anugerah, tetapi juga dipulihkan untuk kembali berelasi dengan Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan hanya, saya lolos dari murka Allah, saya bebas dari murka Allah itu, karena saya percaya kepada Yesus, Yesus menggantikan saya. Itu anugerah Tuhan. Tapi juga keselamatan itu juga relasi kita itu dipulihkan bersama Tuhan, menikmati bersama Tuhan. Nah, sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, kalau saya mengajarkan doktrin keselamatan, saya tuh suka mengajukan 3 pertanyaan ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Tolong ini dijawab ya oleh kita semua ya, nggak di tempat ini ya. Saya rindu 3-tiganya ini bisa dijawab dengan baik. Kalau sampai satu aja pertanyaan ini nggak bisa dijawab dengan baik, dengan tepat, saya kok agak deg-degan nih tentang keselamatan kita. Tapi nggak apa-apa. Kalau ternyata kita salah jawab, mungkin malam inilah Tuhan beranugerah. Kita ternyata diselamatkan di malam ini, di kelas ini. Saya waktu ngajar katekisasi ya, di sebuah gereja, katekisasi, saya kalau ngajar untuk keselamatan, saya tantang dengan pertanyaan ini. Dan setelah ngajar beberapa tahun kemudian, kalau ngobrol, kapan sih kamu diselamatkan? Beberapa orang ya, cukup banyak menjawab, waktu ikut kelas katekisasi doktrin keselamatan. Disitulah saya sadar, disitulah saya percaya saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Ya, kelas itu diberkati berarti Tuhan bekerja. Nah, pertanyaannya apa? Tolong saudara jawab malam ini ya. 3 pertanyaan refleksi untuk mengecek sebenarnya kita ini udah diselamatin atau belum sih? Atau jangan-jangan kita GR-an. Yang pertama ya, bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Yuk, bagaimana? Jawab dalam hati, jawab dalam hati ya, dalam hati ya. Udah jawab semua dalam hati?
Bagaimana kita bisa diselamatkan? Lolos, bagaimana kita bisa bebas dari murka Allah itu atas perbuatan dosa kita, dan relasi kita sama Tuhan dipulihkan itu. Bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Sudah tahu jawabannya? Sudah dalam hati masing-masing udah jawab? Udah ya, jangan berubah ya. Hanya Tuhan yang tahu. Sudah ya? Oke, sudah. Kalau jawaban nomor 1 ini salah, wah, nomor 2, 3 udahlah salah ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Jawabannya adalah begini. Kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi. Jadi jawabannya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi. Itu kita diselamatkan. Bagaimana kita diselamatkan? Lalu yang kedua, saya ingin tanya, kapan kita menerima Tuhan Yesus tersebut? Kapan? Nah, saya rasa ini kita perlu bisa jawab juga ini, momen ini loh. Kapan kita menerimanya? Saya pernah tanya orang, kamu sudah terima Tuhan Yesus? Sudah. Kapan? Kapan nih? Kapan nih? Kapan nih? Nah, jadi ada kebingungan, saudara. Nah, seharusnya momen ini, seharusnya bisa kita jawab dengan baik loh. Karena itu momen terindah dalam kehidupan kita loh. Itu momen yang tercantik dalam hidup kita, kita menerima Yesus itu. Tidak akan kita terlupakan. Sama lah kayak kita pertama kali dilamar oleh pasangan kita dulu ya. Maka kau menikah denganku. Oh, itu momen kan indah sekali kan ya. Apalagi yang cewek-cewek, ibu-ibu, di surprisein begitu ya. Momen yang nggak akan terlupakan. Nah, seharusnya kita terima Tuhan Yesus. Ini momen yang sangat-sangat spesial dalam hidup kita. Mestinya kita bisa jawab. Sudah semua jawab dalam hati? Sudah? Sudah ya? Kita harus bisa jawab nih. Nah, kapan kita menerimanya? Kalau saya pribadi, kapan saya terima Tuhan Yesus? Di tahun 2000 atau tahun 2001. Waktu itu ada orang pemuda mahasiswa karismatik, dia nginjilin dari pintu ke pintu. Nah, termasuk masuk ke pintu kos saya. Gitu. Akhirnya dia nginjilin saya. Kamu arti ya, kamu sudah terima Tuhan Yesus, bla bla bla. Akhirnya, situlah saya terima Tuhan Yesus. Nah, saudara nggak tahu kapan saudara terima Tuhan Yesus. Ada orang terima Tuhan Yesus waktu ikut KKR, misalnya KKR Pak Stephen Tong misalnya. Kan Pak Stephen Tong suka bilang, siapa di sini mau terima Tuhan Yesus, angkat tangan, maju ke depan, gitu kan? Nah, atau di retreat sekolah, atau di retreat manapun juga, atau di gereja KKR. Nah, saudara di mana itu? Seharusnya bisa jawab nih. Kalau nggak bisa jawab, gimana ya rasanya? Masa momen seindah itu nggak tahu loh? Atau jangan-jangan belum terima, jangan-jangan ya. Karena nggak tahu kapan momennya gitu loh. Nah yang terakhir, saudara, karena kasih, maka Tuhan akan melupakan dosa-dosa kita. Ini juga nggak bisa menjadi solusi. Terus kapan saya terimanya? Waktu saya retreat. Terus caranya bagaimana kita terima Tuhan Yesus? Caranya gimana sih ngomong-ngomong? Saudara tahu nggak caranya gimana? Apa yang saudara ingat waktu itu? Misalnya tadi saya sebut KKR Pak Stephen Tong misalnya. Pak Tong suka manggil, maju ke depan. Ikutin saya berdoa. Nah, itulah caranya. Kan Pak Tong suka bilang begini misalnya kalau KKR, ikutin saya berdoa. Misalnya, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati kami, masuk dalam hati kami. Ampuni segala dosa kami. Nah, kira-kira begitu berdoa. Ngundang secara pribadi Yesus dalam hidup kita. Nah, itulah caranya menerima Tuhan Yesus, mengundang secara pribadi. Bukan berarti gini, karena papa saya Kristen, mama saya Kristen, otomatis saya sudah terima Tuhan Yesus. Oh, enggak. Nerima Tuhan Yesus itu personal sekali. Sangat personal. Kita ngundang dia secara pribadi jadi Tuhan. Juru selamat kita. Pernah nggak? Kalau kita nggak pernah ngundang secara pribadi, personal, ya Tuhan nggak masuk dong. Sungkan kali tanda kutip ya. Ngapain gue masuk ke lu? Lu nggak ngundang gue, lu nolak-nolak gue. Ada nggak saudara ngundang secara personal pribadi itu Yesus dalam hidup kita? Nah, semoga tiga-tiga ini bisa dijawab ya. Kalau mungkin ada di antara kita yang nggak bisa jawab, mungkin malam ini kita harus berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus, di sini saya orang berdosa.
Saya malam ini mau menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Ampuni dosa saya ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Doa aja sederhana begitu. Mungkin malam ini jadi momen. Oke? Nah, saudara, saya rindu kita tuh belajar STUJ bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga harus tahu ya aplikasinya di mana. Saya tidak pengen kalau kita belajar dokter itu hanya pengetahuan, bahasa akademis, dah pulang, nggak ada sesuatu buat kehidupan kita. Ya, jadi saya rindu mungkin malam ini menjadi momen penting bagi hidup kita. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita tundukkan kepala, saya ingin berikan kesempatan buat kita. Kalau ada di antara kita setelah mengikuti pelajaran ini, kita tahu kita ternyata belum terima Yesus. Selama ini hanya tahu pengetahuan saja, tapi nggak pernah ngundang secara pribadi. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Katakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Nah, saudara, undanglah dia secara pribadi, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat hidupmu secara pribadi. Dalam waktu hening, saya berikan kita waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam doa kami. Kalau malam ini ada di antara kami yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Tuhan masuklah dalam hati mereka, hidup mereka, dan biarlah Tuhan sungguh mengampuni dan memimpin langkah hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, tolong ingatkan kami bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Sehingga ini kami pegang betul dalam kehidupan kami, hanya Yesus Kristus. Menerima, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itulah keselamatan kami. Sehingga apapun ajaran yang menyimpang, membuat kami tergoda, kami tidak jatuh ke dalam ajaran tersebut, karena kami pegang ajaran yang benar. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, dan biarlah kami juga diberkati dalam istirahat kami malam ini, kami bisa istirahat dengan baik, dan kami besok pagi bangun dengan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.